Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Korambi, Bapak Guru Bapak Misdadi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Korambi. Yang saya hormati tamu undangan dari SD 3 Pojok dan SD 2 Korambi. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini dapat berkumpul di kelas 6 SDN 1 Korambi pada kegiatan pembahasan modul 1.4 budaya positif, yaitu tugas calon guru gerak angkatan 7 Kabupaten Bogor. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita nantikan sampainya di yaumul qiyamah. Amin. Ya, Bapak Ibu semua di sini seperti tadi yang sudah saya jelaskan, di sini tidak hanya sekedar sharing saja ya, tidak ada yang saya menggurui atau bagaimana. Nanti apabila ada kurang dari saya minta maaf sebesar-besarnya. Di sini saya akan melakukan kegiatan penerapan budaya positif di sekolah di SDN 1 Korambi. Tolong diabaikan profil wajahnya ya. Ya, sebenarnya saya tidak mau menampilkan wajahnya, tapi karena diharuskan harus ada profil wajahnya, juga harus ditampilkan. Nah, untuk namanya ya sebenarnya namanya. Ya, kita akan melakukan kegiatan budaya positif. Nah, next kita akan lanjutkan. Nah, ini konsep budaya positif. Nah, nanti kita akan belajar. Di sini ada 8 ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, stimulus visual, lawan yang kontrol. Kemudian keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, sertifikat restitusi, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol. Nah, ini yang akan kita bahas bersama. Selanjutnya, nah, apakah budaya positif itu? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang bergerak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini bila kita diterapkan di sekolah kita nanti akan menjadi kebiasaan yang baik untuk peserta didik kita. Tentunya dapat menimbulkan sifat yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan kurikulum pada saat ini, yaitu pendidikan belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, next, berikutnya. Ya, di sini ada perubahan paradigma. Nah, dan di sini juga ada gambar kepala tangan. Nah, ini juga ada filosofinya nih. Kegiatan kepala tangan. Nah, misal di sini ada contoh, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Nah, cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Apa yang akan terjadi? Jadi ketika Bapak Ibu Guru itu mempunyai sesuatu yang sangat berarti, kemudian itu diartikan tadi ya sebagai kertas, kemudian dipegang tangan sendiri. Kalau sesuatu yang sangat berarti tentunya tidak akan sangat mudah untuk dilepaskan. Nah, ini sangat berarti buat kita. Meskipun ada yang mengancam, ada yang menghardik, merayu, menyuap, tapi kalau kita sudah mempunyai prinsip dan prinsipnya itu menguatkan hati kita, dan yang ada di dalam genggaman tangan kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga, pasti tidak akan dilepaskan begitu saja. Aneman itu pasti berharga buat saya. Contohnya kemampuan kita dalam sekolah, kalau kita mempunyai kemampuan, kita juga harus memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Kayak aku sekolah tenang ini. Ya, next kita lanjutkan, yaitu perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi itu ada bayangan. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter,
Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini terkadang kita sebagai seorang guru itu kepada murid, posisi kita itu ada di atas. Ya, memang posisi kita ada di atas, tetapi kita sebagai guru harus apa? Harus bisa mendorong mendidik usaha kita dengan mungkin. Nah, di sini ada beberapa paradigma stimulus respon, yaitu kemudian rangsangan atau memberi respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kira-kira yang memiliki kontrol itu siapa? Semua orang memiliki kontrol. Ya, semua orang memiliki kontrol. Tentunya yang pertama adalah dalam diri kita sendiri, ya. Apalagi kita sebagai seorang guru. Nah, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini biasanya kalau kita sebagai seorang guru, murid apa yang diucapkan oleh guru, murid harus mendengarkan, harus sama dengan apa yang diberikan oleh seorang guru. Padahal setiap murid itu punya karakter yang berbeda dan kemampuan yang berbeda. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika murid mempunyai sebuah perilaku yang buruk, terkadang itu salah. Padahal bukan mereka itu karena mereka belum tahu, karena mereka tidak tahu, dan maka kita sebagai seorang guru harus mendorong atau menasihati. Dan saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk murid kita, tapi gagal, pasti diri kita menganggap saya sebagai seorang guru, masa murid tidak mau dengan apa yang sudah saya sampaikan. Saya harus memaksa murid harus bisa. Nah itu adalah responnya ya. Model berpikir menang atau kalah. Aku menang, aku kalah. Apalagi dalam satu, tidak hanya dalam murid ya, dalam lingkungan satu sekolah tidak ada yang menang, kalah kita semua. Nah di sini ada teori kontrol atau pilihannya. Kita berusaha mengambil pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang. Lanjut. Nah, di sini kita akan belajar tentang disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ini jadi menurut Dr. William Glasser ya. Nah, di sini ada artinya. Kemudian saya katakan satu persatu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, sebelum kita mengontrol orang lain, pastinya kita mengontrol diri kita sendiri. Kemudian makna disiplin. Nah, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Pasti semua yang kita lakukan pasti ada tujuan. Nah, saya yakin apa yang kita tujukan itu tujuan yang sangat positif. Apalagi kita sebagai seorang pendidik atau sebagai orang guru. Kemudian teori motivasi. Nah, ini ada satu untuk menghindari hukuman, dua untuk mendapatkan imbalan, tiga untuk menghargai diri sendiri, kemudian nilai kebajikan universal dan keyakinan keras. Mungkin ada beberapa di sini yang sudah Bapak Ibu Guru terapkan di kelasnya masing-masing. Kemudian ada model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan dan sendiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol inilah yang sangat luar biasa bagi saya ketika saya menjadi pemerintah ini. Yaitu 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, kita sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Nah, di sini masuk dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan nilai. Nah, yang berikutnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah bertahan hidup, kekuasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, kebebasan inilah yang sebenarnya yang diharapkan oleh seorang murid sebenarnya di dalam pendidikan. Tetapi kita sebagai seorang guru harus bisa mengatakan kebebasan itu seperti apa. Nah,
Nah, nanti kita akan pelajari berikutnya. Apakah makna disiplin? Nah, ini jelaskan makna disiplin. Makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu seseorang nggak peraturan. Ya, nanti kita akan menjelaskan. Dan secara umum disiplin dikaitkan dengan kenyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau penjagaan suatu tujuan mulia. Terkadang kita melakukan sebuah disiplin itu merasa tidak nyaman. Kita harus misal contoh, pertama itu disiplin itu ada kaitannya dengan waktu pasti, ada tepat waktu. Kalau kita datangnya tepat waktu, kalau tidak tepat waktu, tidak nyaman. Nanti kalau kita datangnya nggak sesuai dengan jam, pasti kita akan merasakan yang namanya terburu-buru. Yes. Ya, ini nilai kebersihan. Ya, nilai kebersihan ya. Nilai kebersihan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William James pada teori kontrol 1944. Nah, kemudian dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi hidupnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diminta atau yang diinginkan. Menurut D.N. Version 1990. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berdarah kritis, berpendidikan global, bergotong royong dan sebagainya. Nah, di sini saya sebenarnya saya minta maaf, saya akan mengajak Bapak Ibu Guru untuk menyanyikan lagu profil pelajaran. Alamnya sebenarnya belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Kok saya berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Coba kita nyanyikan bersama. Gak apa-apa, ada Gak apa-apa ya, ini sekedar pemberitaan saja ya. Itu adalah nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Ya nanti bisa. Ya, gak apa-apa ya, nanti bisa apa namanya mencari di referensi di YouTube ya. Itu bagus. Apalagi yang mengikuti kegiatan kurikulum merdeka. Ya, next. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Nah, pertama kita adalah motivasi eksternal, motivasi dari luar. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira apa yang terjadi, Lur? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dibiarkan atau dihukum? Kalau dibiarkan anak tidak akan jerah. Nah, kalau dihukum? Menyalahi aturan. Menyalahi aturan. Iya. Nah, ini ya biasanya atau tidak nyaman atau hukuman. Nah, nanti kita akan bahas berikutnya ya. Kemudian yang kedua adalah motivasi eksternal juga dari luar untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau kita melakukan suatu kegiatan itu, apa kita harus mengharapkan sebuah imbalan? Ya. Secara teori tidak, tapi secara naluri ya. Nanti dibilang ya. Minimal amalnya baik. Pengakuan. Oh, juga pengakuan ya. Ya di sini kita hanya sudah dari itu. Kemudian motivasi internal atau tujuan diri positif yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah inilah yang kita cari ya. Untuk menghargai diri sendiri, ya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini adalah dasar untuk menghargai diri sendiri pasti untuk melakukan suatu hal untuk menghargai diri kita sendiri pasti kita tahu apa yang akan kita lakukan dan tujuan apa yang akan kita capai nanti. Gitu ya. Gitu ya. Panas. Ya di sini ada gambar Bapak Kiai Dewantara. Merdeka menurut Kiai Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah sendiri. Ya, Kiai Dewantara mempunyai apa namanya sebenarnya Pak Ing Susun Pulodo, Ing Lanjut Tamun Raso, Tuturi, dan Ing Susun Pulodo yang artinya Ing Lanjut Tamun Raso, di tengah kita memberikan semangat, kemudian jadi di belakang kita memberi
anak. Next, nah dihukum oleh penghargaan. Nah, ini terkadang dihukum oleh penghargaan inilah yang membuat kita itu merasa tidak enak. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, ini dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alfon 1900. Di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan mengumpul, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak suatu lembaga. Nah, dihukum oleh penghargaan ini masih ya. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi dan prinsip. Nah, terkadang penghargaan ini mengapa dikatakan sama halnya dengan dihukum. Jadi ketika kita menyuruh seseorang untuk melakukan suatu hal dan kita memberikan imbalan, pasti orang itu akan merasa suatu saat ini jika tidak melakukan apa yang dilakukan disuruh lagi, mungkin akan merasa saya tidak enak bagaimana dulu pernah dikasih seperti ini. Sebenarnya itu sebagai imbalan yang diartikan sebagai hukuman ya seperti itu. Jadi menimbulkan rasa tidak enak. Next saya lakukan. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi disajikan. Di sini ada pembuka, nilai disajikan dan situasi. Pembukanya adalah kemarin saya perhatikan nilai disajikannya rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai kemudian kemudianmu. Kemudian situasinya adalah pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas dan perjalanan. Nah, ini ada juga sini. Nah, di sini ada tindakan dulu, kemudian hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Ya, untuk penjelasannya nanti di slide next ya. Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian yang kedua, lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Dan yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya, hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Satu jawabannya di statistiknya 1, 2, 3. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kalau lari ini kadang dengan olahraga, itu bukan sebuah hukuman, tapi adalah konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, kenapa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah? Ini merupakan sebuah hukuman. Karena apa? Ya, karena tidak ada konteksnya. Ini saya bedakan dengan yang ini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kenapa ini dikatakan konsekuensi? Biasanya di dalam kelas kita sudah buat kesepakatan. Karena konteksnya ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu artinya anak tersebut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Jadi sesuai dengan objek, dia membersihkan sesuai objek yang sudah dia lakukan, atau kesalahan yang dilakukan yaitu membersihkan tumpahan air. Jadi dia membersihkan tumpahan air. Itu konsekuensi. Dia melakukan bertanggung jawab sesuai dengan objeknya. Nah, kemudian kalau yang ini, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Apa kaitannya push up dengan masker? Nah, ini kan tidak ada konteksnya. Ya nggak? Bahkan masker konteksnya hukumannya lari, kan nggak sinkron ini. Nah, makanya ini disebut dengan hukuman. Nah, perbedaannya itu. Ya, mungkin sudah
paham juga punya. Untuk yang terakhir, lari meninggalkan lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran besok. Ini konsekuensi. Karena apa? Ini kaitannya dengan pelajaran olahraga. Mungkin guru olahraga tersebut sudah melakukan kesepakatan. Nanti kalau yang terlambat harus lari sih. Konteksnya ini sesuai karena apa? Sesuai dengan pelajaran olahraga yang kaitannya dengan lari. Ada lagi ada yang cuma lari meninggalkan lapangan karena tadi standar sekolah. Ya, next videonya. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kata-kata menyakitkan itu sangat menusuk ini. Terkadang kita nanti akan saya jelaskan tentang posisi kontrol. Jadi kita mengontrol sebagai leader bisa mengontrol untuk melihat. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Nah, ini sesuatu yang terjadi tanpa menyakitkan ini konsekuensi. Beda dengan hukuman. Kemudian yang kedua adalah membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini hukuman. Kadang kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ini konsekuensi. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi anak menghargai risiko. Kalau hukuman paksaan. Kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Kemudian kalau mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk dan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian dia marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya, kalau hukuman itu kadang murid itu merasakan yang namanya marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini yang dirasakan orang itu pasti seperti itu, cuma tidak berani mengungkapkan karena dia merasa takut. Karena kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau tahun. Nah, kemudian dari sini ini juga yang pernah kita lakukan. Nah, ini sebagai ilustrasi. Next, apa itu resolusi? Ini adalah pengalaman baru. Saya juga baru belajar diskusi ya. Jadi kita semua. Resolusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, kembali ke kelas yang masing-masing dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sesuai dengan proses tahun 2000. Ya, nah, sini ada gambaran. Ya, identitas gagal dan identitas sukses, hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Kalau kita mengatakan konsekuensi adalah sebuah solusi yang berbeda, tapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu adalah restitusi. Nah, mari kita bersama. Kalau hukuman itu lebih mencerminkan yang negatif, kemudian konsekuensi ke netral, kemudian restitusi adalah positif. Ada konsekuensi itu bagus, cuma ada yang bagus lagi yang namanya adalah restitusi. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan yang terjadi. Lagi-lagi kita bertemu dengan kata menyakitkan. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau restitusi adalah restitusi merupakan pilihan. Jadi restitusi itu memberikan pilihan kepada peserta. Jadi akan kita jelaskan, berikutnya. Kemudian yang berikutnya bagaimana tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Karena kalau kita mendukung murid waktu sendiri murid tidak akan mau dan merasa lebih kalau ini itu pasti ada, cuma mereka tidak menolakkan sebenarnya. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak atau anak untuk jangka pendek itu kalau konsekuensi, karena konsekuensi itu juga dibuat antara guru dan murid, jadi sama-sama tahu. Biasanya kalau hukuman itu dilakukan karena tidak ada kesepakatan, jadi misalnya langsung melakukan sebuah hukuman. Kemudian di sini restitusinya adalah menguatkan ibu murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini ada bedanya nih. Kemudian korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Kemudian yang hukuman itu
murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya adalah murid atau anak hiburan tidak menang, dan murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Jadi anak akan cenderung diam dan anak akan cenderung agresif, itu semakin meningkat. Kemudian penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, masalah terpecahkan karena diskusi itu lebih ke memecahkan suatu masalah. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, jadi ketika kita menyuruh anak tapi anak malah membantah, jadi anak itu tidak takut. Itu efek dari hukuman itu sebenarnya tidak membuat murid menjadi jerah, tapi itu malah membuat murid bisa lebih mengembangkan. Dia memberikan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Solusinya adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Dan membantu penerapan metode peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus begini, harus menuruti apa yang bapak ibu jalankan. Dan kalau konsekuensi apa peraturannya, mampulah kamu melakukannya, terima kasih. Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan murid atau anak membenci peraturan. Nah, kalau kita memberikan hukuman, anak atau murid itu pasti benci yang namanya peraturan. Tapi kita sebagai guru tidak tahu anak itu benci atau tidak. Kita tidak akan tahu dalam lagi. Karena mereka beranggapan guru adalah segalanya dia. Dia tidak mungkin membantah, Pak, Bu, saya benci dengan peraturan sih. Karena itu kalau murid melakukan seperti itu pasti akan mendapatkan itu. Sebenarnya saya sendiri seperti itu ya. Ya, di sini murid anak-anak menghormati peraturan, itu adalah konsekuensi. Karena sebagai kemudian murid anak-anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah next. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi tawaran tidak ada dalam kegiatan jual beli, tapi dalam menghadapi murid juga ada yang namanya tawaran. Nanti next akan kita pelajari bersama. Yang kedua adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokus pada karakter anak. Karena setiap anak itu punya karakter yang berbeda. Ada yang keras, ada yang diam, ada yang malu. Kita sendiri harus bisa mencairkan suasana itu dengan orang guru nanti akan jelaskan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, atau pada kelas masing-masing. Next, yang keyakinan keras. Mungkin Bapak Ibu jelasin dengan bahasa ya. Keyakinan keras dengan peraturan itu sama ya. Beda. Ya, karena keyakinan keras mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan keyakinan keras di kelasnya masing-masing. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan keras? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Biar aman. Ya aman. Dan mengapa kita memiliki peraturan 3 meter menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa tidak 2 meter atau setengah? Kenapa? Karena sesuai dengan anjuran dan makanya ini adalah namanya peraturan. Jadi
Kadang peraturan itu datangnya bukan karena adanya keyakinan, jadi ada kesepakatan antara kita antara contoh guru dengan murid. Jadi peraturan biasanya itu sudah ada sebelumnya. Jadi misalnya di sekolahan itu ada aturan, ini peraturan sekolahan. Kemudian di kelas juga ada peraturan sendiri. Terkadang peraturan di sekolahan dengan peraturan yang di kelas antara guru dan murid itu ada yang berbeda. Mungkin guru mempunyai inisiatif sendiri, peraturannya dikembangkan seperti apa yang realitas. Mengapa kita memiliki peraturan yang sudah tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Saya tidak bicara materi. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan memiliki serangkaian peraturan. Nah, ini ada budaya positif, lingkungan positif. Nah, lingkungan positif. Kalau lingkungan positif, budaya positif juga akan terwujud. Lingkungan positif itu tidak hanya lebih saja, tapi di lingkungan sekolahan kayak dulu. Kalau lingkungan kita positif, pasti budaya positif juga akan terwujud. Kemudian keyakinan kelas, nah keyakinan kelas ini bisa terwujud sesuai dengan diri masing-masing dan punya kreativitas sendiri, dia punya keyakinan sendiri di dalam kelas. Saya yakin keyakinan kelas itu mungkin beberapa persen hampir sama, pasti dengan menerapkan dengan muridnya itu dengan cara yang berbeda. Karena setiap guru juga mempunyai karakter yang berbeda, jadi cara penyajiannya juga berbeda-beda. Jadi hanya kalau kita makan atau masak, kadang kalau kita memasak sayur, kita menyajikannya airnya dulu atau garamnya dulu kan seperti itu. Ya walaupun sama-sama tapi kalau masak bakmi misalnya, nah, kayak Bu Seperti juga pernah bakmi ya. Kalau kita masak bakmi itu menggunakan api dan menggunakan arang itu enak mana kan? Terus cara pengapian kita kalau tidak sesuai dengan bahannya mungkin enak lebih. Kemudian peraturan kelas. Nah ini peraturan kelas itu ya sudah ada di lingkungan sekolahan. Di lingkungan sekolah itu sudah ada peraturan kelas yang harus. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru masing-masing sesuai dengan inovasi dan lain-lain. Sebenarnya yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, di sini ada dua tadi peraturan keyakinan kelas. Peraturan yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya. Dan dilarang mengurangi yakin langsung aja next. Udah sini. Ya ini ya. Selalu kembalikan buku tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, jadi menghormati orang lain. Jadi di sekolah 15 menit sebelum itu belajar mulai menghormati orang lain atau komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba atau senjata. Mungkin kalau lingkungan anak ini mungkin tidak ada. Ini sudah ada dalam peraturan. Kemudian bekerja atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau berusaha. Giliran itu butuh sudah kesadaran. Kemudian gunakan masker, jaga kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keselamatan dan keamanan. Next. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Nah ini bertahan hidup yang diharapkan manusia. Satu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah ini kebebasan inilah yang sebenarnya yang diharapkan oleh murid kita, ya sesuai dengan kurikulum yang Merdeka Belajar. Merdeka bebas. Juga ada zaman saya ini yang paling berkesan di antara ini kasih sayang dan terima, penguasaan, kesenangan atau kebebasan baru. Yang dominan, ya rasa senang ya. Kalau kita merasa senang, pasti kasih sayang dan menerima, penguasaan, kebebasan pasti akan mengikuti. Next, 5 posisi kontrol. Nah ini 5 posisi kontrol ini adalah andalan sebenarnya. Kalau dalam narkoba adalah kaki di sini. Ya, andalan untuk seorang guru menghadapi murid yang nakal atau yang berbeda. Ini tidak ada yang nakal. Mungkin hanya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Next. Ini 5 posisi kontrol seorang guru itu sebagai penghubung,
membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Terus yang paling ampuh sendiri adalah yang paling belakang di dan manajer. Ini ada perbedaannya juga. Sebagai penghukum atau pembuatannya bersalah, ini adalah identitas gagal atau nomor kedua. Penghukum sebenarnya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Dengan bahasa yang keras untuk murid akan merasa takut, benar. Tapi rasa takut itu di jangka panjang akan selalu diingat. Aku pernah benar. Pernah seperti itu. Kemudian memberontak menyalahkan orang lain. Nah, ini selanjutnya yang guru berbuat menunjuk. Ya, guru berkata kalau kamu tidak melakukannya harus dia rasakan. Nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya murid memberontak menyalahkan orang lain atau menyalahkan orang lain. Gue mesti mau gue. Kemudian berbohongnya apa? Siapa tadi yang melakukan ini pasti karena dia takut hukum. Karena dia dia saya pak, dia saya. Saya sudah pernah mengalami seperti itu. Jadi ada sudah mungkin menjatuhkan barang yang pecah. Ditanya ini siapa yang pecahnya? Tidak saya pak, tidak saya semua. Saya bingung lah itu siapa yang tidak saya semua? Karena mungkin saya sendiri juga pernah yang namanya mengerti, menyakiti dan menyindir saya sendiri. Jadi respon anak-anak itu ya tidak ada yang mengaku. Ya, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid beranggapan guru itu galak. Kalau kita dikatakan galak sama murid kita, artinya kita itu juga di luar kualitas kita sebagai seorang guru. Sebenarnya kalau kita dalami secara dalam itu, jadi ketika seorang murid mengatakan, Pak galak, aku kan balik kok. Jadi itu sudah mengurangi kualitas kita sebagai seorang guru. Gitu ya. Kemudian murid berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Kalau kita tidak marah, biasanya lagi datang, paling mesin. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena dulu saya juga pernah mengatakan seperti itu pas saya menjadi seorang murid. Dulu ini ada mungkin gimana ini jadi ini. Dan dampak kadang itu adalah mengulangi kesalahan. Karena apa? Tidak kemudian murid masa bodoh biasanya seperti itu. Nah, sekarang membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Jadi membuat murid itu merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Dengan bahasa seharusnya kamu seperti itu. Ibu sangat kecewa sekali. Nah, bapak sangat kecewa. Dan guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu kan ibu, bapak, kamu sudah tahu kan bapak telah sekali mengatakannya. Bapak setelah bagaimana? Jadi kita mengungkapkan kesenggalan kita berbagai tajukan yang kita rasakan. Jadi hasilnya apa? Menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Menyangkal, tidak saya bu, tidak saya pak. Bukan saya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, karena merasa bersalah, murid mungkin merasa kalau diri tidak dapat adalah sebuah salah. Kemudian maafkan saya, murid kata maafkan saya. Sebenarnya kita mengagumkan atau murid merasa melakukan seorang guru. Kemudian merasa rendah diri. Nah, dari ini menghilangkan sebuah saya diri pada anak. Kemudian di sini identitas berhasil atau sukses, kontrol dari kita. Nah, seorang guru menjadi teman pada murid. Ini bagus, cuman terkadang kalau kita terlalu baik dengan murid, contoh murid aku ini baik dengan semua murid. Nanti murid itu akan condong ke guru itu, jadi akan mengatakan guru yang lain. Nah itu yang tidak baiknya dari ini. Kadang kita tidak, saya itu tidak mampu ya ternyata ya. Kalau kita terlalu dekat dengan murid itu akan fokus ke kita, jadi akan mengatakan guru. Makanya di sini membuat alasan-alasan untuk muridnya.
Guru berkembang pada rasa maksa. Dan guru berkata, ayolah lakukan begini. Dan masa kami tidak mau, pernah tidak itu pernah melakukan membantu anak-anak membantu seperti ini. Ya. Dan hasilnya apa? Murid akan selalu tergantungan dengan guru itu. Terlalu dekat, jadi murid akan selalu tergantungan pada guru dan hanya fokus pada diri sendiri. Kemudian kaitan dengan dunia prioritas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Ya, tadi ini sangat penting. Jadi hanya fokus pada satu guru itu, jadi mengambilkan guru. Enggak, itu juga tidak. Kemudian murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata begitu. Ya, teman saya. Kemudian dampak pada murid adalah lemah, tidak mandiri dan selalu bergantung. Ini sebagai pemantau. Jadi dari kelima ini saya pernah melakukan. Yang kelima mungkin belajar kali ya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Dulu berdua menghitung dan mengukur. Karena kita menghitung murid dia karakternya seperti ini, dia karakternya seperti ini. Karena kita lebih mengutamakan karakter yang sempurna, jadi yang kurang dulu misalnya dulu. Apa peraturannya? Guru berkata, apa peraturannya? Kemudian hasilnya menyesuaikan diri tidak diawasi. Nah, kita memberikan tugas pada murid. Tulis yang Pak Guru tulis nanti tulis. Ketika masih ada guru di sini, mereka nulis. Tapi kalau di sini enggak, guru cek. Karena guru tidak bisa terhadap dengan muridnya, jadi kita sebagai pemantau diawasi, kita sebagai menyesuaikan diri tidak diawasi. Itu adalah hasilnya seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya harus. Nah, sebenarnya mungkin Bapak Ibu juga pernah ketika ada murid melakukan mendapat nilai yang bagus, kita memberikan apresiasi, yaitu sebuah emoticon senyum, kemudian bintang 1 yang mendapat nilai 10 nanti dapat bintang 8. Kemudian makanya seorang murid itu terlalu berkembang, ini selanjutnya kita apa lagi, mau mendapat berapa bintang lagi Bu, Pak? Itu juga tidak terlalu bagus nih. Berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kita terlalu memfokuskan anak melakukan ya, hanya kita memfokuskan anak untuk melakukan iya. Jadi kita sebagai guru harus sebagai pemantau. Jadi tidak tidak berperan intinya sih. Bukannya tidak berperan, tapi hanya beberapa persen saja. Kemudian dampak pada murid apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang kelima ini adalah identitas berhasil atau sukses atau kontrol diri. Menghargai diri sendiri. Nah, ini guru sebagai manajer. Nah, inilah sejarah yang paling ampuh ini. Terakhir ini, guru sebagai seorang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk berbagi masalah ini? Ya, itu tadi yang guru kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi prestasi. Kemudian kaitan dengan dunia visualitasnya, Pak Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia visualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak pada murid bisa memulai sendiri bagaimana cara memperbaiki. Next. Pernyataan siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya di pembuku. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini adalah sebagai apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mendapatkan emoticon senyum dari bapak ibu dulu? Ini adalah sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah,
pokoknya nggak ada paling cari diri. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita cenderung memberikannya kepada anak. Jadi anak itu sendirilah nanti yang akan menyelesaikan masalah ini. Jadi kita sebagai guru itu hanya memancing atau memberi pertanyaan pemantik atau memberikan stimulus pada terus respon. Jadi apa yang kamu lakukan, bagaimana apa yang kamu inginkan. Jadi masalah dari anak itu sendiri, anak sendiri yang menyelesaikan itu. Jembatannya adalah kita sebagai guru atau sebagai manajer. Segitiga kebayanya segitiga ya, identitas hanya kan keyakinan dan berdasar. Sedangkan identitas orang ya, yang ini akan saya jelaskan ke slide berikutnya. Ini segitiga seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Ya, menstabilkan identitas. Kita menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dan bagus. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Nah, ini menstabilkan identitas. Contohnya kalau ada anak yang datang terlambat, kita tidak langsung hukum. Jadi disuruh dulu nanti selesai jeda baru kita tanya. Menstabilkan identitasnya bagaimana? Kenapa tadi kamu telah? Kita tanya satu. Jadi kita respon anak seperti apa ketika bertanya seperti itu? Tadi bangunnya di sana. Itu kita menstabilkan identitas anak. Menstabilkannya dengan kita bertanya. Misalnya dengan bertanya itu misalnya dapat memberikan rasa kepercayaan diri anak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yaitu validasi kebenaran. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan sebuah kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa menerima, semangat atau bertahan. Nah, Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang penting. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengerti? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok hari? Jadi kita memvalidasi kebutuhan. Jadi kita menanyakan ketika ada anak mengumpul muridnya atau mengumpul temannya, menanyakan apa yang kamu lakukan. Sebenarnya kamu bisa melakukan lebih dari mengumpul, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya, di situ kamu masih punya tadi mekanik. Oke, terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan ini biasanya setiap guru biasanya membuat keyakinan keras pada murid ini. Misal contoh keyakinan kerasnya datang tidak boleh datang terlambat, selalu buang sampah pada tempatnya. Kemudian mungkin banyak lagi inovasi seperti apa yang dilakukan oleh Nah, di sini dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang dia itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita menanyakan sekarang kelas apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai lupa. Mari kita lakukan demi kebaikan bersama. Nah, sini kesimpulan. Ini adalah kesimpulannya satu, sebelum kita dapat menerapkan disiplin pada usaha kita,
maka hal yang pertama yang harus kita rubah adalah cara berpikir dan memikirkan serta kesadaran. Kita merubah cara berpikir anak serta kesadaran, yaitu dengan tadi jika restitusi tadi enggak misalkan denda, akan beruang menggunakan keyakinan. Kemudian yang kedua adalah anak akan melakukan tindakan positif berdasarkan kesadarannya, bukan karena kita sebagai guru menjabatani anak supaya anak itu melakukan suatu hal sesuai dengan keinginannya, bukan suatu hal yang karena keinginan dari kita sebagai guru. Dan kita sebagai seorang guru, kita yang harus memberi dunia anak, dan anak yang harus memberi dunia kita. Jadi segala sesuatu yang kalau kita paksakan pasti hasilnya tidak bisa. Yang ketiga, tidak ada anak yang nakal, karena tindakan mereka sebenarnya mengacu atas 5 dasar kebutuhan hidup mereka. Tugas kita adalah mengontrol dan mengarahkan ke hal yang lebih baik. Tidak ada yang nakal, mungkin yang mereka lakukan karena mereka belum tahu apa yang harus mereka lakukan. Kita sebagai seorang guru harus mengarahkan atau mengontrol peserta kita agar menuju ke hal yang lebih positif. Yang keempat, saat anak melakukan tindakan yang negatif, bukan dihukum, tapi membimbing anak untuk melakukan introspeksi atas perbuatan dia, itu melalui segitiga restitusi tadi. Kalau menghukum tadi sudah saya jelaskan. Misalnya kalau menghukum itu datang secara tiba-tiba dan tidak sesuai dengan konteksnya. Jalan tadi ya, tidak bawa masker hukumannya ustaz, dan itu kita pandangnya sama sekali. Yang kedua, ketika anak sudah membuat keyakinan jelas, maka mereka akan dengan sadar melakukannya, dan saat keyakinan dijaga, maka mereka juga akan dengan senang hati untuk menerima kebenaran. Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan jelas, jadi ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, pasti anak itu akan, oh iya, saya melalaikan keyakinan jelas. Biasanya kalau anak itu melakukan sebuah hal yang di luar keyakinan jelas, pasti anak merasakan, enggak, saya nggak melakukan itu. Pasti akan lebih ke adalah kesimpulan. Ya, terima kasih. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang budaya positif di sekolah kita. Mungkin ada mau ditanyakan atau langsung Mas bisa. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu berbeda ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ada yang bertengkar dengan sama Safirna. Ya kan, suruh kesini aja ya. Iya Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi saya dapat laporan, katanya Safirna sama Daren dekat. Ada yang bisa bergerakkan bagaimana informasinya? Tadi saya mau ngomong ke Pak, kita sengaja mendengar Safirna. Terus, tadi saya juga dapat laporan, katanya Safirna menuju ke depan. Harus sudah bisa teman-teman ini. Yang di sini Pak Guru tidak mencari siapa yang benar, saya pikir Safirna juga punya alasan karena rasanya apa? Ya, bagus kalau saya sudah memahami, tapi saya masih ingat kelas yang sudah kita buat. Apa kan? Saya rasa ya sekarang saya apa namanya? Supaya tidak saja ya juga bisa menang. Iya. Ya sekarang
kalian bisa saling makan. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Agar kita lebih semangat, mari kita melakukan double the best dulu. Double the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Best, best, best. Ya, terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah melakukan double the best. Gimana? Anak-anak hari masih semangat? Kamu telah? Ya, Pak. Ya sudah, duduk sana dulu. Ya. Tadi Arjuna telat ya? Ya, di sini Pak Guru tidak pernah. Dan Pak Guru yakin Arjuna juga punya alasan. Pak Arjuna di sini. Alasannya apa? Gimana misalnya ya, Pak? Terus itu saya kemana-mana. Oh, seperti itu. Sekarang Arjuna sudah tahu kalau itu punya teman-teman, punya Arjuna sudah tahu kan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat apa? Nggak boleh kata-kata. Itu ya, tidak boleh angkat itu. Tapi Arjuna kedepannya harus bisa mengendalikan diri, jadi tidurnya harus lebih karena kehilangan piala dunia. Nanti Arjuna bisa menguasai pulang lagi. Enggak ya? Tapi Pak Guru nggak melarang kok. Kalau Arjuna sudah kita apa ya? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Oktaviana. Saya adalah guru kelas 1 dari SD Negeri 1 Gunung Rambe. Untuk mereview kegiatan Pak Odar hari ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama guru kelas rendah, bahwa anak-anak kelas 1 itu harus ditinggalkan terkait hukuman-hukuman yang kurang baik dan bisa berdampak memberikan luka kepada anak. Jadi ini tentunya sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih Pak Odar, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.